Kenapa? Karena kalau instruktur hanya memiliki kompetensi teknis saja, ya, dia bukan instruktur, disebutnya dia hanya praktisi. Orang yang menjalankan profesi kompetensi teknis, misal orang yang menguasai bengkel saja, nah, dia belum disebut instruktur. Nah, kenapa? Karena belum memiliki kompetensi metodologi. Nah, kompetensi metodologi ini sangat penting bagi seorang instruktur karena memang inilah ya inti dari seorang instruktur, yaitu harus bisa ya mendelivery atau menyampaikannya, ya. Makanya disebut kompetensi metodologi, ya. Dan profesi instruktur ini sangat penting ya di institusi manapun, mau di sekolah, perguruan tinggi, ya kan, baik formal non formal, apalagi pelatihan ya. Karena instruktur ini adalah ujung tombak dari lembaga pelatihan tersebut bermutu tidaknya, berkualitas tidaknya, berstandar tidaknya lembaga pelatihan tersebut sangat tergantung pada instruktur. Kenapa? Karena instruktur inilah yang menyampaikan langsung ke peserta latih, yang menangani langsung peserta latih, ya, yang membimbing langsung peserta latih. Nah, output yang akan dihasilkan lembaga pelatihan adalah peserta latih yang kompeten. Peserta latih yang kompeten ya akan dilihat dari proses yang mereka dapatkan dan itu akan dibimbing langsung oleh instruktur. Otomatis instruktur juga harus kompeten. Bagaimana mungkin instruktur menghasilkan atau lembaga menghasilkan output atau lulusan yang kompeten jika instrukturnya belum kompeten. Nah, ini menjadi suatu hal penting. Kenapa? Karena tujuan lembaga pelatihan adalah membuat peserta latih kompeten. Dan untuk melihat peserta latih kompeten itu dilihat dulu dari instrukturnya. Mungkin tidak, peserta latihnya kompeten, instrukturnya sendiri belum kompeten. Bagaimana mungkin akan menghasilkan siswa atau peserta latih yang kompeten bila instrukturnya belum kompeten? Nah, bagaimana mengukur kompetensi seorang instruktur? Nah, maka Bapak Ibu yang hadir ya pada kegiatan UJK ini adalah orang-orang yang sadar betul bahwa kompetensi dari instruktur itu harus benar-benar diakui dan memang benar-benar terbukti. Mulai proses apa? Mulai proses uji kompetensi. Sekarang kita sering melakukan uji kompetensi setelah latih, tapi instrukturnya juga harus kita ukur dulu apakah memang kompeten tidak. Nah, kompetensi instruktur ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh besar terhadap output yang dihasilkan atau output atau peserta latihnya. Kalau yang ikut kegiatan webinar saya yang berjudul kompetensi instruktur barometer kompetensi siswa, otomatis ada relevansinya, ada hubungan langsung ya, yang menunjukkan jika peserta latih instruktur yang kompeten otomatis akan berpengaruh kepada peserta latih. Artinya apabila peserta latihnya ingin kompeten, maka instrukturnya juga harus kompeten. Dan profesi ini sekali lagi saya sampaikan tadi sangat berpengaruh kepada mutu lembaga. Lembaga yang bagus, lembaga yang terstandar, tapi instrukturnya harus terstandar, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu apakah ya kompetensi yang Bapak Ibu miliki itu memiliki standar yang sama atau tidak. Nanti kita akan lihat baik secara online seperti sekarang maupun secara offline pada saat kita ketemu di Solo. Nah, tentu saja perencanaan
yang Bapak Ibu harus lakukan itu menjadi penting gitu, perencanaan pembelajaran. Standar itu kita bisa lihat dari evaluasi. Ya. Standar kita bisa lihat dari evaluasi. Apa yang bisa dievaluasi kan apabila tidak memiliki rencana. Jadi perencanaan itu sangat penting. Tidak akan mungkin bisa dievaluasi tanpa perencanaan. Yang telah dibuat oleh eselon instruktur, kita akan lihat. Nah, perencanaannya program pelatihan Bapak Ibu. Ya, program pelatihan. File-filenya kita sampaikan semua. Ini adalah penjelasan yang secara langsung, ya. Program pelatihan, Bapak Ibu. Nah, program pelatihan ini ada yang namanya SKL, atau standar kompetensi lulusan, atau program kompetensi program pelatihan atau standar kompetensi kerja, ya. Standar kompetensi kerja atau standar kompetensi lulusan, ya. Nah, ini program pelatihan ini harus betul-betul dipahami oleh instruktur. Output yang akan dihasilkan, ya, ini adalah pelatihan ini, ya. Ibu, ya, teknis yang Bapak Ibu miliki. Baru perencanaan yang kedua adalah program pelatihan ini nanti diberikan ke dalam kompetensi yang dikuasai oleh peserta kurikulum. Ya. Kurikulum Bapak Ibu struktur itu hanya, ya, memiliki 3 bagian: kode unit, unit kompetensi, dan durasi. Ya. Jadi kode unit. Tapi sebelum kita masuk ke kode unit itu, tentu saja kita harus pahami kurikulum itu secara garis besar ada 3, Bapak Ibu. Kurikulum berstandar internasional, kurikulum berstandar nasional, dan kurikulum standar khusus. Ada 3 secara umum. Ya. Nah, kurikulum yang berstandar internasional otomatis yang digunakan oleh negara-negara yang ada di luar, ya, secara internasional. Nah, kurikulum nasional atau sebenarnya kurikulum internasional tapi menyesuaikan dengan, ya, kondisi dan keadaan di Indonesia. Otomatis kurikulum ini yang digunakan, ya, kurikulum berstandar nasional. Nah, kurikulum standar nasional itu, ya, biasanya disebut standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini acuannya, ya. Jadi kurikulum, ya, berstandar nasional, acuannya adalah SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, ini mengacu pada SKKNI, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, ya, dan sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi ini Bapak Ibu, acuan standarnya adalah ini. Dan hampir seluruh profesi yang di Indonesia itu ada SKKNI-nya, Bapak Ibu, ya. Gitu. SKKNI ini bukan miliknya Kemenaker, ya. Tapi SKKNI adalah miliknya seluruh profesi yang ada di Indonesia. Kemenaker hanya memfasilitasi, ya, dan mengeluarkan Kepmen, ya, keputusan menteri. Kenapa harus Kemenaker? Karena leading sektor tenaga kerja itu adanya di Kementerian Tenaga Kerja, ya. SKKNI hampir seluruh, ya, profesi yang ada di Indonesia itu ada SKKNI-nya. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini adalah standar, Bapak Ibu, ya. Ya. Kalau bicara standar, ini sebenarnya yang menjadi persoalan, ya, dari mutu, ya, kualitas SDM kita. Ya. Nanti kita akan lebih dalami nanti mungkin secara offline, ya, tetap muka, ya, karena ini terbatas secara offline. Saya ingin gambarkan bahwa standar ini menjadi persoalan, ya kan? Menjadi persoalan, Bapak Ibu, standar ini. Makanya profesinya sama, kalau standarnya beda kan akan menyulitkan itu, Bapak Ibu. Nah,
Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat. Ya, makanya sebelum kita bicara peserta latih atau output, tentu saja Bapak Ibu harus ya memastikan ya tenaga pelatihnya atau tenaga instrukturnya atau orang yang akan melatihnya itu memiliki standar juga. Artinya memiliki standar yang memang betul-betul sesuai dengan aturan. Nah, SKKNI menjadi acuan kita dalam membuat program pelatihan. Ya. SKKNI ini nanti siapa yang membuat SKKNI? Nanti yang membuat adalah para praktisi di bidang teknis tersebut, kemudian di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknis tersebut, kemudian pengamat, kemudian akademisi, birokrasi yang berhubungan itu nanti mereka berkumpul, kemudian menetapkan unit kompetensi, ya. Berikutnya elemen bagian-bagian kompetensinya dan kriteria lanjut kerja, ya, untuk profesi tertentu, ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, dan nanti di SKKN ini Bapak Ibu di breakdown kalau Ibu lihat di dalam pelatihan itu, ya, KKI sudah ada, ya, dari mulai judul, ya, kompetensinya, kemudian unit kompetensi apa saja yang perlu dilatih, kemudian dari masing-masing unit itu nanti ada elemen, dan di elemen itu nanti ada kriteria unjuk kerja. Jadi kurikulum itu mengacu ke SKKNI, nah, silabus juga demikian Bapak Ibu ya. Nanti di breakdown. Nah, ini contoh silabusnya Bapak Ibu ya. Contoh silabus ini adalah format untuk memudahkan kita melakukan kegiatan pelatihan Bapak Ibu. Jadi kompetensi ini sudah ada di SKKNI Bapak Ibu ya. Kode unit juga sama. Perkiraan waktu nanti menyesuaikan Bapak Ibu terhadap kebutuhan masing-masing unit. Untuk elemen kompetensi, sebutannya unit kompetensi itu kalau mengarah ke kursus itu ya standar kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi unit kompetensi ini SK, elemen kompetensi ini KD. Ya, istilahnya itu kompetensi dasar. Jadi unit kompetensi ini standar kompetensi, elemen kompetensi ini KD ya, kompetensi dasar. Sama saja Bapak Ibu ya. Nah, tapi pembedanya ada di kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja ini adalah SOP-nya Bapak Ibu, standar operating prosedurnya. Baru nanti ada indikator unjuk kerja. Untuk unit kompetensi dan elemen serta kriteria ini sudah given Bapak Ibu ya. Artinya ini sudah ada ya di masing-masing kompetensi teknis yang Bapak Ibu ajarkan ya. Jadi unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja ini sudah ada, sudah given, bisa kita ambil dari SKKNI. Ya. Cuma mungkin pembedanya adalah kalau seluruh unit kompetensi Ibu latih unitnya ini itu disebut okupasi ya. Kemudian kalau hanya sebagian unit dari unit-unit yang ada di SKKNI itu Ibu latih disebut cluster ya. Atau bisa juga level. Ada yang menggunakan level, ada yang tidak. Kalau bidang seperti menjahit mungkin ada level. Tapi kalau bidang seperti komputer tidak ada level. Nah, tergantung. Tapi umumnya adalah kalau seluruh unit kompetensi yang ada SKKNI dilatih namanya okupasi. Kalau hanya sebagian yang Ibu latih, Bapak Ibu latih itu disebut cluster. Ya. Nah, kenapa boleh sebagian? Itu menyesuaikan dengan kebutuhan, bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan pemakai atau DUDI, Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian untuk elemen kompetensi. Nah, elemen kompetensi ini adalah bagian-bagian yang ada dalam satu unit kompetensi. Ya. Nah, kalau elemen kompetensi ini tidak boleh diganti atau tidak boleh dirubah. Ya. Atau istilahnya kalau kursus itu KD ya, kompetensi dasar, itu memang atau di sekolah itu KD ya, secara formal itu memang tidak boleh dirubah. Ini given, dan ini sudah ada. Kemudian kriteria unjuk kerja. Nah, kriteria unjuk kerja juga, ini ada SOP-nya Bapak Ibu ya. Ini juga nggak boleh diganti. Ya, nggak boleh diganti.
karena ini given juga, ya. Baru nanti ada indikator unjuk kerja. Nah, indikator unjuk kerja inilah sebagai penanda bahwa ya elemen kompetensi tersebut sesuai dengan kriteria unjuk kerjanya sudah terlampaui atau sudah tercapai di indikator unjuk kerja. Ini adalah capaian pembelajaran ada di indikator unjuk kerja. Dan ini Bapak Ibu yang harus dikembangkan, ya. Ada 3 aspek dalam satu kompetensi, ya, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ya. Untuk pengetahuan otomatis nanti akan diawali dengan kata dapat. Contoh Bapak Ibu, ini contoh simpelnya saja. Misalkan elemen kompetensinya, ya, memasak makanan. Misal, memasak makanan. Berarti indikator unjuk kerja dari aspek pengetahuan memasak makanan adalah peserta latih dapat, ya, mengetahui, memahami atau dapat menjelaskan cara memasak. Itu dari aspek pengetahuan. Kalau dari aspek keterampilan, berarti indikator unjuk kerjanya adalah mampu memasak makanan. Kalau aspek sikap, berarti harus, dengan kata harus, diawali dengan kata harus, ya, bersih, higienis, sesuai dengan SOP. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di indikator ini, ya. Baru nanti materi pelatihan menyesuaikan, pengetahuan itu mungkin cara memasak, keterampilan dalam memasaknya, sikapnya ya bersih, sesuai dengan kompetensi teknisnya kalau memasak, bersih, higienis ya, dan sesuai dengan aturan perusahaan atau SOP ya di sininya. Baru jampal. Dan silabus ini sebagai ya perpanjangan dari kurikulum ini menjadi patokan kita dalam membuat perencanaan Bapak Ibu. Ya. Perencanaan untuk instruktur wajib membuat lesson plan dan session plan Bapak Ibu kan. Rencana sesi. Lesson plan itu adalah rencana untuk satu unit kompetensi Bapak Ibu. Ya. Jadi lesson plan itu adalah perencanaan pembelajaran untuk satu unit kompetensi. Berarti di dalamnya terdiri dari KUK, kriteria unjuk kerja, seluruh kriteria unjuk kerja yang ada dalam satu unit kompetensi disebut lesson plan. Nah, kalau untuk dalam satu sesi pembelajaran disebut session plan. Formatnya sama. Cuma pembedanya kalau session plan adalah rencana pembelajaran yang kita siapkan untuk satu sesi atau satu kali pertemuan. Dan seorang instruktur wajib membuat lesson plan dan session plan, bukan lembaganya, atau bukan bagian akhirnya, atau bukan pimpinannya, atau bukan staf lembaganya, tapi instrukturnya yang wajib membuat baik lesson plan dan session plan. Kenapa? Karena instruktur yang tahu betul, yang paham betul tentang dan bertanggung jawab betul tentang output latihnya. Tentu saja perencanaannya harus ya, karena instruktur yang tahu ya tujuan pembelajarannya apa, kemudian metode yang akan dilakukan itu apa, ya kan? Media yang digunakan itu apa, ya kan? Kemudian alat dan bahan yang diperlukan itu apa, durasinya berapa lama, ya kan? Indikatornya termasuk evaluasi seperti apa, itu semua instruktur yang akan bertanggung jawab. Makanya lesson plan dan session plan itu wajib instruktur yang membuat. Apabila lembaga itu ya, melatih 10 unit kompetensi, berarti instruktur harus membuat 10 lesson plan. Kalau session plan-nya berapa? Session plan-nya ya berapa kali pertemuan.
Kalau 40 ya berarti dia harus membuat 40 session plan. Karena ini perencanaan Bapak Ibu ya. Perencanaan itu adalah sesuatu yang penting agar supaya bisa dikontrol, agar supaya juga bisa dievaluasi, agar supaya bisa juga dilihat apakah perencanaan yang dibuat itu sama tidak dengan yang dilakukan, sehingga berdampak pada output dan outcome. Tidak akan mungkin kita bisa mengevaluasi tanpa dasar perencanaan yang jelas. Dan perencanaan itu adalah dilihat dari lesson plan dan session plan. Dan lesson plan dan session plan itu tetap berpedoman pada silabus ini. Kenapa? Karena ya materi pelatihannya itu ada di sini Bapak Ibu, ada di silabus. Jadi kalau kita lihat ya di rencana pembelajaran itu ya kan ada pendahuluan, ada penyajian, ada aplikasi, ada evaluasi, ya kan? Nah, untuk di penyajian teori tentu saja nanti bisa lihat di silabusnya, di aspek pengetahuan. Kemudian untuk di prakteknya atau aplikasi kita bisa lihat dari materi pelatihan di keterampilan, ya. Kemudian juga di sikap juga sama untuk hasilnya. Nanti setelah aplikasi tentu saja ada evaluasi dan evaluasi itu mengacu kepada indikator. Jadi nyambung Bapak Ibu ya. Jadi silabus yang dibuat ini adalah nyambung dengan lesson plan session yang dibuat plannya. Session plan itu semacam RPP lah kalau biasa sekolah formal ya, session plan. Nah ini adalah yang wajib disiapkan oleh instruktur ya. Kemudian baru dibantu dengan modul. Nah modul ini juga sama. Kalau kita bicara di buku informasi, ini adalah di silabusnya itu adalah pengetahuan. Kemudian kalau di buku kerja, itu adalah di keterampilan Bapak Ibu ya. Kemudian di buku penilaian, ini adalah untuk evaluasi, modul. Ya. Makanya nanti unit desain media pembelajaran, desain media, modul ini menjadi suatu hal yang penting, karena ini adalah buku pengembangan siswa. Ya. Kemudian ada apa lagi? Presentasi Bapak Ibu. Nah, kita mengajarkannya, modul ini adalah untuk peserta latih Bapak Ibu ya, bukan untuk instruktur. Instruktur harus menyiapkan penyajian materinya melalui presentasi. Ya, secara digital bisa. Ya. Kalau secara presentasi secara digital, otomatis menggunakan PowerPoint. Bisa bentuk gambar, teks, bagan, video, animasi, dan lain-lain. Nah, kalau dia manual berarti dia siapkan alat peraga atau kedua-duanya, baik digital alat peraga. Ada checklist alat peraganya, kemudian alat dan bahan pelatihannya apa saja, ya, termasuk nanti evaluasi. Evaluasi itu tentu saja ada evaluasi peserta latih. Ya, Bapak ya. Dan terus file-file apa saja yang diperlukan, Bapak Ibu? File-file apa saja nanti yang diperlukan Bapak Ibu? Nanti adalah akan kita lihat ya di sini Bapak Ibu ya, di sini. Bapak Ibu harus menyiapkan folder dengan nama masing-masing, ya, folder dengan nama masing-masing. Kemudian di dalam folder ini nanti ada ya APL, formulir permohonan sertifikasi dan asesmen mandiri APL. Kemudian nanti ada bukti ini berisi ya, berisi apa aja bukti ini? Ya berarti file perencanaan penyajian materi pelatihan berupa program pelatihan, kurikulum. Nah, program pelatihan kita sudah pernah kasih contohnya Bapak Ibu ya di program pelatihan ini. Ya. Kita contohkan seperti ini. Ya. Dari SKKNI Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal isi di sini. Ya. Nah, kemudian kurikulum Bapak Ibu formatnya seperti ini. Ini juga sama Bapak Ibu mengacu ke
SKKI. Ya. Nanti di breakdown ada unit kompetensi. Kalau ada UJT ya, kode unitnya apa saja ya. Kemudian silabus seperti saya sampaikan tadi ya. Nah, di silabus ini Bapak Ibu perhatikan. Contoh, melakukan unit kompetensi, melakukan kegiatan promosi kode unitnya ini. Elemen kompetensinya adalah kriterianya ini. Nah, indikator ini ada 3 Bapak Ibu. Dapat ya, lebih kepada pengetahuan, mampu itu adalah keterampilan, dan harus itu adalah sikap. Ya, materinya cara mengumpulkan, caranya itu adalah pengetahuan, mengumpulkan itu adalah keterampilan, teliti dan analitis itu adalah sikap. Kita jumlah waktu. Kemudian baru kita bisa ini adalah semuanya adalah silabus. Kemudian Bapak Ibu di dalam sini nanti kita akan lihat setelah silabus, tentu saja nanti ada program, ada kurikulum, tadi ada silabus, ada lesson plan dan session plan Bapak Ibu ya. Nih. Seperti ini. Ya. Ya. Nah, di session plan itu ada yang namanya metode, media, dan sosial. Ya. Di sini ada motivasi, elaborasi, konsolidasi atau aplikasi ini Bapak Ibu ya. Ya. Motivasi, elaborasi, konsolidasi, kemudian ada evaluasi, ada pertanyaan. Session plan ini menjadi penting. Kenapa? Karena apa yang disampaikan instruktur itu otomatis harus melalui perencanaan, ya. Dan perencanaan ini yang harus dibuatkan sebelum Bapak Ibu mengajar. Nah, bagaimana tujuan dari perencanaan ini agar pada saat pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan ya, standar yang diharapkan. Otomatis dengan perencanaan yang baik, tentu saja pelaksanaannya menjadi mudah. Dan ini adalah skenario ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi pedoman ya pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Dan perencanaan yang baik tentu saja mudah sekali untuk dievaluasi Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ada 4 tahapan ya dalam proses pelatihan itu, dari mulai motivasi ya. Motivasi. Bentar Bapak Ibu. Masuk ke layar itu ya. Saya ulangi lagi, dari motivasi ya, aplikasi, motivasi, dan penyajian, elaborasi, kemudian masuk ke aplikasi dan evaluasi. Ini Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini standarnya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu akan coba micro teaching ya, artinya mempraktekkan
yang akan Bapak rencanakan itu nanti dipraktekkan melalui micro teaching, dan dimulai dari motivasi, ya, kemudian elaborasi, ini penyajian secara teori, kemudian konsiderasi, Bapak Ibu menyimpulkan dari materi tersebut, baru konsolidasi atau praktek atau aplikasi. Nah, elaborasi ini tentu saja Bapak Ibu harus menyampaikan demonstrasi, ya, untuk bisa disimulasikan, baru ada praktek dan ada evaluasi. Sementara itu dulu, ya, Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu bertanya, ya, untuk perencanaan ini. Yang jelas nanti Bapak Ibu di persyaratan yang harus dimiliki itu, baik bukti-buktinya itu ada 3, ya, APL, bukti dan syarat. Nah, untuk bukti ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu harus menyiapkan untuk perencanaan perencanaan penyajian pelatihan itu ada program, kurikulum, silabus, jadi ada 5, dan kemudian untuk desain medianya itu berupa file presentasi dan modul, semuanya dalam bentuk soft copy, Bapak Ibu, jadi bawa kertas, ya, semuanya dalam bentuk soft copy. Kecuali itu syarat ini Bapak Ibu harus CV, SK, Ibu Bapak Ibu sebagai instruktur itu adalah syarat Bapak Ibu, ya. Itu Bapak Ibu, ya, ini. Sementara itu dulu, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi nanti untuk pembekalan secara offline juga tetap akan kami berikan supaya nanti Bapak Ibu memiliki kemampuan, memiliki persepsi dan memiliki standar yang sama, Bapak Ibu, ya. Ya, Pak. Ya, demikian Pak Mehmet. Sementara itu nanti coba kalau ada yang mau jawab kaitan dengan kegiatan pembekalan ini. Mau tanya, Pak. Silakan, Bu. Itu mengenai soft copy, Pak. Jadi itu kami nanti nggak perlu membawa lab itu ya, Pak, ya? Di aja sudah cukup ya, Pak? Enggak, katanya disiapkan di situ ada laptop bawa flash disk aja gitu untuk presentasinya, Pak. Diminta tolong ke sana. Kalau yang punya laptop perbaiki, gimana kita memperbaikinya kalau nggak ada laptop? Oke, Pak. Iya, siap, Pak. Matur nuwun. Kami, Bu. Harus bawa tetap. Monggo, yang lain terima kasih paparan dari Pak Maslar untuk bekal teman-teman UJK di besok di Senin di tanggal 12 itu. Monggo teman-teman yang lain yang sekiranya masih belum paham dan yang tanyakan bisa disampaikan. Monggo. Apa sudah jelas semua? Saya Pak, mau nanya Pak. Dari siapa Bu? Bu Nia Tiga. Dari Tegal, Pak. Oh, iya. Kan bisa itu ya itu bisa dibuka, Pak. Bisa dikirim ulang enggak? Saya menerima suaranya putus Ibu. Di tempat saya apa yang lain sama nggih? Ya, putus-putus. Pak, saya nanya Pak. Ya. Tegal nanya Pak, Tegal.
Silakan Pak, silakan Bu. Bentar. Silakan. Satu. Monggo. Bu Nia, suaranya yang saya terima putus-putus. Diulang aja Bu Nia, diulang lagi. Monggo di yang lain dulu. Oke. Pak, saya minta itu tadi penjelasan yang bukti itu apa aja, terdiri dari apa aja tadi kurang jelas. Baik Bu, bukti nanti bukti Ibu ada bukti ya. Ini Bu. Slide-nya nggak bisa dibuka. Oke, iya. Ya Bu, ini Bu. Nah, oke, ya Pak, itu Pak. Bentar, Bu. Siap, sabar. Sinyalnya lumayan. Sabar ya. Ini Bu. Ini nanti foldernya nama Ibu. Di dalamnya ada 3. APL itu isinya ada tuh APL 1, APL 2 yang nanti tinggal diisi Bapak Ibu ya. Ya, paham. Yuk. Format season. Ini ada program, ada kurikulum, ada silabus. Ya. Kemudian ada lesson plan dan session plan. Ini file bukti nanti ada KTP, ada KTP, ada KTP, SK, Ijazah. Berarti nanti judulnya itu sendiri Pak, dari APL sendiri, bukti sendiri, terus syarat sendiri ya, masukin folder Bu. satu folder. Yang Bapak contohkan. Ya, kalau nanti KTP ya, iya, kalau itu paham. Mas foto 3 kali 4 ya, background. Ya. Mungkin di yang lebih banyak ini ya Pak, itu kan banyak banget Pak, ada format program silabus itu ya. Apa file ini? File presentasi Bu, file presentasi modul. Plan sama modul di Word ya Pak? Kalau modul ya nanti terserah, ada yang boleh di Word boleh, tapi kalau presentasi kan nanti ada di PowerPoint. PowerPoint, iya. Itu masuk di bukti Pak. Bukti. Di bukti sini. Siap. Jadi program, kurikulum, silabus, lesson plan, session plan, ada 3. Iya, 7 ya, 7 program modul. Iya, itu minta tolong yang kemarin kan udah dibagi formatnya. Oh, bisa buka, bisa minta kirim ulang. Tadi ada yang tadi minta. Ya, nanti kirim sama Bu Yati ya. Nanti saya kirim ulang. Siap. Terima kasih. Makasih Pak, itu cukup pertanyaannya cukup jelas. Terima kasih. Nanti saya kirim. Ini perencanaan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk sini mudah. Iya. Paham. Kenapa? Karena di sini program standar 1 kan, silabus itu kurikulum standar 2. Kurikulum standar 2, kemudian silabus kurikulum silabus standar 2, standar
Season plan, modul itu ya evaluasi atau yang Anda bikin di penilaian standar. Sebenarnya metodologi kalau itu standar satu terlampau ya. Nanti coba kalau memang sudah ada yang lengkap, bisa juga di email ya supaya nanti kita bisa lihat ya sebelum hari Seninnya. Nanti alamat emailnya kirim aja, Pak. Ya nanti di grup saja, Bu. Mohon mic peserta dimatikan semuanya. Iya lupa. Tidak. Ini matiin mic-nya gimana? Di-mute, Bu, di-mute. Ini mic-nya nggak bisa dimatiin. Minta dikirim contohnya ya. Bapak Ibu sebenarnya ini nggak berbeda ya dengan yang Bapak Ibu lakukan. Tapi ingin tahu ya sebenarnya formatnya seperti apa gitu. Nanti pembedanya coba nanti Bapak Ibu sebenarnya di metodologi ini memudahkan yang sulit dan menyederhanakan yang rumit Bapak Ibu sebenarnya. Itu intinya. Ya. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu ya, di terutama di kalau di sini ya di program ini, contoh programnya, begitu programnya, kemudian kemudian silabusnya, ya, Bapak Ibu dengan lesson plan Bapak Ibu, ya. Formatnya kita lihat format yang Bapak Ibu lakukan ini enggak. Kalau ini kan sebenarnya sederhana ya, tapi memang implementasi sangat mudah. Buat perencanaannya, terutama untuk lesson plan. Nah, khusus lesson plan ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya. Apakah memang lesson plan yang kita buat itu memang sudah sesuai apa belum gitu kan Bapak Ibu. Karena ini sangat berpengaruh juga pada saat implementasi proses belajar mengajar yang Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu ya. Gitu. Lihat di sini ya. Ya. Nah, di session plan ini Bapak Ibu mengetahui pimpinan mereka juga harus ada di sini. Nah, ini betul ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu, pada saat satu sesi ya, Bapak Ibu di standar yang ada adalah pertama selain pendahuluan di penyajian ini Bapak Ibu memaparkan secara teori tentang materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Kemudian Bapak Ibu harus simpulkan setelah itu, tapi lalu di aplikasi. Nah, di aplikasi ini tentu saja harus ada praktek. Ya. Jadi memang tidak cukup dengan tanya jawab saja gitu. Ya, tanya jawab saja. Ini harus ada prakteknya. Nah, baru nanti ada evaluasi, ya kan? Karena begini Bapak Ibu, kalau di satu pelatihan itu memang harus memiliki 3 dimensi atau tiga aspek. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aplikasi ini, coba perhatikan Bapak Ibu, di aplikasi ini atau praktek ini adalah kita akan memberikan ya suatu soal ya, baik teori maupun praktek. Demikian juga dengan evaluasi ini yang terkadang memang masih perlu perbaikan di sini Bapak Ibu ya. Saya menjelaskan begini Bapak Ibu sederhananya begini Bapak Ibu ya. Ini saya gambarkan begini, tolong di mic-nya di dulu. Saya ingin menggambarkan di session plan ini ya. Perhatikan Bapak Ibu. Di pendahuluan ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini adalah awal pembukaan kita dengan peserta latih.
tentu saja kita juga menginformasikan ya kan kompetensi apa yang mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan dalam satu sesi ini. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu juga harus juga memastikan bahwa peserta latih itu ya memiliki antusiasme atau memiliki semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita ini. Kita lihat di awal Bapak Ibu, di pendahuluan. Makanya pendahuluan ini istilahnya adalah motivasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi pendahuluan itu adalah motivasi Bapak Ibu ya. Motivasi pendahuluan itu ya kan. Jadi ini adalah bagaimana kita memotivasi peserta latih agar mau mengikuti pelatihan kita dari awal sampai akhir. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Ya di awal nih. Ini metodologi bicaranya ya. Ini Bapak Ibu, motivasi. Ya, penyajian ini kan sebenarnya elaborasi sebenarnya ya. Penekanan di sini untuk pengetahuan dan aspek teori ya, elaborasi. Ini juga penting. Bagaimana mereka bisa memahami materi kita secara utuh ya. Ini adalah di elaborasi. Nah, elaborasi ini juga nanti kita akan sampaikan juga demonstrasi juga Bapak Ibu ya, yang kita lakukan supaya mereka bisa melakukan simulasi. Lalu kita menyimpulkan dan di aplikasi ini Bapak Ibu. Aplikasi ini adalah berupa praktek konsolidasi atau aplikasi ini adalah prakteknya. Dan praktek ini juga yang namanya praktek harus ada prakteknya, tidak hanya teori. Jadi kalau di elaborasi itu teori penekanannya, kalau di aplikasi itu lebih kepada praktek Bapak Ibu ya. Dan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kayak kita contohkan kalau kita misalkan dulu pernah diajarkan matematika oleh guru kita. Guru yang baik harus memotivasi siswa supaya nanti dia bisa mengikuti materi kita dengan baik ya dan menyenangkan. Kemudian di elaborasi dia akan memberikan secara teori yang mudah dipahami peserta latih gitu. Kemudian dia memberikan contoh-contoh berupa contoh soal gitu ya. Kemudian peserta latih mensimulasikannya dari demonstrasi yang dilakukan oleh guru tersebut. Baru setelah mereka bisa, baru ada aplikasi atau praktek. Baru nanti praktek mereka udah bisa, pastikan mereka bisa, baru ada evaluasi. Jadi ini adalah urutan Bapak Ibu. Makanya di session plan itu ada struktur sistematis dan terukur. Struktur adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa session plan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan silabus, atau session plan yang Bapak Ibu buat ini adalah mengacunya adalah ke silabus. Tidak boleh berbeda Bapak Ibu. Session plan silabus. Ya, jadi pedoman kita adalah silabus. Maka kita akan ukur nanti session plan Bapak Ibu buat itu nyambung tidak dengan silabus. Gitu. Karena dasar membuat session plan ini adalah dari silabus gitu loh. Ya, nyambung tidak. Nah ini terstruktur, sistematis adalah tahapan-tahapan ini. Ya, tahapan urutan ini adalah standar, nggak boleh ada yang kurang. Kalau kurang satu aja berarti tidak standar. Atau urutannya ngacak itu nggak boleh juga. Penting gini. Jadi kajian, praktek dan evaluasi ya. Atau istilahnya motivasi, elaborasi, konsolidasi, dan evaluasi itu adalah sistematik dan terukur. Terukurnya di mana? Nanti terukurnya ada di evaluasi Bapak Ibu. Maaf, ini kepencet ya. Terukurnya adalah di evaluasi. Apakah soal-soal yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai belum dengan elemen KUK dan sesuai nggak dengan indikator yang ada di silabus. Nah, ini kita lihat nanti. Ya, kalau ini kan contoh yang apa yang ada, nanti disesuaikan dengan yang materi yang Bapak Ibu buatkan. Berarti nanti baik di aplikasi maupun di evaluasi Bapak Ibu kasih contoh tidak hanya tapi praktik juga. Jadi di evaluasi juga Bapak Ibu akan buatkan evaluasi dalam bentuk soal ya, baik praktek teori maupun praktek ya.
termasuk nanti kunci jawaban. Jadi saya ulangi lagi, untuk evaluasi itu Bapak Ibu menyiapkan soalnya karena memang untuk memastikan kompetensi seorang itu adalah pengetahuan keterampilan sikap, berarti ada teori ada praktek. Tentu saja nanti di evaluasi tersebut Bapak Ibu harus membuat soal teori dan praktek berikut kunci jawaban. Ini keterukurannya. Jadi terstruktur, sistematis, dan terukur. Nah ini sangat menentukan Ibu ya. Perencanaan ini menjadi penting. Kenapa? Kalau perencanaannya itu tidak lengkap, tidak sesuai, pasti pelaksanaannya juga tidak lengkap dan tidak sesuai. Ya, karena perencanaan ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk kita bisa mengukur ya, apakah pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu standar atau tidak. Jadi ini adalah, dan saya nggak perlu banyak kok, 1 atau 2. 1 aja Bapak Ibu buat, asal itu benar, nggak masalah. Walaupun nanti setelah Bapak Ibu uji kompetensi, kalau 40 kali pertemuan, yang 40 session plan yang Bapak Ibu harus buat. Ini sebenarnya menjadi persoalan ya pada saat kita melakukan agitasi. Kemudian saya ini kan mungkin ada yang tahu ya Pak Mehmet, Bu Yanti, saya anggota LA ya, dari 11 orang yang melakukan kegiatan akreditasi untuk memutuskan akreditasi tidaknya BLK negeri maupun swasta se-Indonesia Bapak Ibu ya. Saya melakukan surveillance, artinya melihat akreditasi lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi itu kebanyakan kelemahannya mungkin proses pembelajarannya ya. Kalau ini adalah Bapak Ibu buat contoh 1 nggak apa-apa nih, tapi nanti ini masternya Ibu ya, artinya master yang Bapak Ibu buat nanti untuk setiap sesinya ya nanti dibuatkan. Jadi mungkin ini cuma dilihat contohnya 1 atau 2, tapi ini nanti harus diimplementasikan ke dalam setiap sesi yang Bapak Ibu latih di lembaga Bapak Ibu ya. Sehingga tidak hanya bukti bahwa Bapak Ibu ikutin ujian dan lulus, tapi terbuktinya adalah Bapak Ibu paham ya dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan Bapak Ibu harus implementasikan, itu yang jauh harus lebih penting gitu. Jadi ini lebih bermakna dan kemudian juga bermanfaat dan berdampak pada perubahan dari segi perencanaan dan implementasi proses pelatihan yang Bapak Ibu lakukan di lembaga Bapak Ibu. Ya. Cukup Pak Master. Ya. Ya, sementara itu dulu Bapak Ibu. Iya, Pak. Dan ini masih ada waktu Bapak Ibu ya, terutama untuk persiapan Bapak Ibu nanti menjelang hari Senin. Besok itu masih hari Jumat, Sabtu, Minggu, ada 3 hari Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita lihat di session plan itu menjadi hal yang penting perlu dilihat. Kalau program kurikulum itu Bapak Ibu given aja bisa ambil di SKKNI. Silabus itu sampai dengan elemen kriteria unjuk kerja itu udah ada. Tinggal mungkin nanti penekanannya pada indikator unjuk kerja ini Bapak Ibu. Nah, pada evaluasi action plan yang Bapak Ibu lakukan dan output yang diindikator Bapak Ibu ya. Materi menyesuaikan ya sesuai dengan KUK dan indikator yang ada. Jadi kalau unit, elemen dan KUK ini sudah given ada di SKKNI, tinggal lihat. Nah, nanti tinggal Ibu buat di indikator dan materi pelatihannya. Nah, inilah dasar kita dalam membuat session plan. Session plan dan silabus harus nyambung. Dan memang nyambung gitu loh. Ini namanya terstruktur, sistematis, dan terukur. Jadi ini kunci Pak Ibu, coba buatkan, nanti coba di email, ya kan kita lihat. Dan juga masih ada waktu Bapak Ibu, sampai dengan Senin ya. Senin juga nanti masih ada pembekalan untuk melihat sejauh mana yang Pak Ibu siapkan, dan kita nggak perlu melakukan 30 session yang Bapak Ibu 1 atau 2 saja yang bagus, yang benar dan standar, itu yang udah menjadi penilaian kita.
Dan untuk yang di silabus juga cukup yang Bapak Ibu latih atau beberapa elemen yang Bapak Ibu latih boleh itu sebagai sampel, tidak harus semuanya. Tapi benar gitu loh. Artinya sesuai dengan standar itu udah cukup. Gitu ya, Pak ya. Jadi ini master apa ya, master ya perencanaan yang Bapak Ibu bikin ya. Nanti memang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tujuan kita adalah bagaimana menstandarkan ya pemahaman kita, menstandarkan perencanaan kita sehingga berdampak pada proses pelatihan yang lebih standar dan lebih sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Demikian. Ya, oke, makasih Pak Master. Monggo masih ada yang halo, Bu Ibu, Bapak-bapak. Pak Masdar, sedikit mau tanya Pak Masdar. Ya, Ya. ya Bu. Iya, Pak, itu nanti berkas-berkas terkait dengan lesson plan, session plan, dan juga bukti serta nama atau data-data yang diserahkan itu nanti semua di dalam flash disk diserahkan di tanggal 12 itu kan Pak? Ya. Tapi kalau mau di email dulu boleh. Baik Pak. Biar waktunya persiapan tetap lebih panjang, Pak. Mungkin pada saat apa, tanggal 12 itu Nggak apa-apa, harusnya tanggal 12 kan? 12 itu ya? Ya. Ya. Iya begitu Mbak Yanti. Oke, iya siap. Siap. Monggo yang lain Ibu-ibu, Bapak-bapak yang lain ada yang masih bingung atau masih, yang jelas di sini kan banyak kejuruan ya, banyak materi dari beberapa anggota, ada yang bahasa Inggris, ada yang manten, ada yang jahit, ada yang buka. Artinya apa? Artinya kan kemajemukan peserta ini bisa saling oh kalau tata buka seperti ini, oh kalau rias seperti ini, akan semakin kaya perbendaharaan dari materi-materi nanti yang tadi. Ya. Sebenarnya ini ya Pak Mem, betul. Sebenarnya ini Bapak Ibu mau bidang apapun ya, untuk metodologi sama ya, jadi tahap-tahapannya sama. Sebenarnya di session plan itu simple Bapak Ibu. Ya tadi saya contohkan kayak orang ngajar matematika. Pertama kasih motivasi ke siswanya, yang kedua kasih teorinya, ya kan? Yang ketiga kasih contohnya, ya kan? Yang keempat kasih soalnya, yang kelima mungkin ada evaluasi, ya udah. Jadi simple sebenarnya, cuma dasarnya juga harus melalui silabus, gitu. Makanya silabusnya saya sarankan silabus yang memudahkan Bapak Ibu, gitu. Ini, Bapak Ibu ya, gitu. Standarnya seperti ini, gitu loh. Iya. Supaya apa? Semua ini masuk ke session plan semua ini. Iya. Yang ada di sini masuk ke session plan. Iya. Pak Masdar, itu di kolom chat ada pertanyaan untuk email yang akan dikirimkan, Pak. Email untuk pengiriman berkas, dan nanti untuk dress code-nya di hari H kita menggunakan bebas rapi atau harus dengan dress code yang ditentukan, Pak? Karena nih uji metodologi instruktur, Bapak Ibu pakai pakaian yang biasa Bapak Ibu gunakan pada saat mengajar. Iya Pak. Ya. Jadi pakaian yang Bapak Ibu gunakan adalah pakaian yang pada saat Bapak Ibu ngajar. Oke. Baik Pak. Ya. Jadi bisa beda-beda Bu. Oh gitu. Saya pakainya gamis Pak. Boleh, kalau memang ngajar agama ya nggak mungkin pakai tadi kan, pasti pakaian gamis atau apa gitu. Bahkan kalau dia guru olahraga dia pakai training gitu.
Yang jelas pakaian itu bisa menambah keyakinan ketika Ya, nanti betul. presentasi paparan gitu. Betul, menunjukkan eksistensi. Tapi kan Ya. memang, kemudian kalau yang ada mau bawa alat peraga boleh, asal yang bisa dibawa ya. Ya, tapi kalau tata boga jangan bawa koper, Pak. Kalau boga itu sebenarnya alat yang bisa dibawa aja. Ya, Dan itu monggo yang lain. PowerPoint juga. PowerPoint-nya Bapak Ibu harus ada gambar lah gitu. Masa PowerPoint bisa ya. Oh iya, yang PowerPoint itu Pak, Bapak kan tadi menerangkan gambar, tulisan atau animasi Pak. Kalau misal itu ada acuan berapa slide nggak Pak? Enggak. Sepanjang memang cukup. Karena ini kan durasinya juga micro teaching cuma 10 menit, sampai ya? 15 menit ya. Iya, maksimal 15 menit, Pak. Lumayan lama itu. Maksimal, Bu. Kalau bicara maksimal. Itu maksimal. Nanti kalau 20 kali 15 ya 300 menit ya. 300 menit. Nah, gini aja Pak, mungkin ya kurang lebih 12 menit lah Pak Toto ya. Oh ya. Nggih. Maksimal 12 menit ya, Pak? Nanti ada 2 asesor ya. Nanti dibagi, Pak. Ya. Baik. Maaf Pak, menyela lagi untuk yang tadi teaching ya Pak. Itu di dalamnya itu langsung pembelajarannya, kurikulumnya atau harus ada pembukaan, pendahuluan kayak gitu? Ya, standar session plan-nya harus diikuti, Bu. Oh, ngikutin standar session. Ya, standar session plan-nya itu harus semua. Micro teaching ini kan sebenarnya waktunya aja yang dikurangi. Oh iya, siap. Real teaching, cuma waktunya, durasinya singkat. Nah, makanya nanti kalau untuk evaluasi bisa aja Bu, Bapak sampaikan. Ya. Tapi yang penting adalah ada karena dari pendahuluan itu penting, Bapak Ibu ya. Semua itu di elaborasi ada di teori ya, Bapak Ibu jelaskan walaupun singkat, secara singkat. Bapak Ibu harus melakukan demonstrasi dan simulasi Bapak Ibu supaya nanti ada praktek. Praktek ini ya mungkin hampir mirip dengan evaluasi ya. Jadi di praktek ini Bapak Ibu bagaimana mempraktekkan dari teori yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi 3 itu, kalau evaluasi sih seperti saya sampaikan tadi cukup gitu loh. Tapi kalau pertemuan kedua cukup menanyakan ada yang tidak hadir gitu ya. Terus juga menyampaikan juga aturan ya pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran itu penting. Dan yang teori dan praktek itu harus ada Bapak Ibu. Jadi saya rasa cukup 12 menit itu Bapak Ibu atau nanti sesi plan-nya dibuat dalam sesi yang 12 menit juga boleh atau sesi 15 menit juga boleh. Nanti walaupun prakteknya juga mungkin maksimal ya di 15 menit itu. Gitu. Atau bisa kok nanti Ibu simulasikan. Yang penting adalah dokumen perencanaan yang Bapak Ibu buat itu benar Bapak Ibu. Itu ya, sesuai standar. Makanya tadi kenapa saya membuka peluang untuk email, saya ingin melihat contoh ya apakah yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai belum gitu loh. Karena kalau langsung tanggal 12 ternyata belum sesuai nanti kan ini Pak Mehmet ya, waktu kita terbatas untuk menyampaikan bolehlah nanti 1, 2 atau 3 Pak Mehmet nanti yang dikirim ke sampel itu boleh. Nanti ini kan di grup ya. Saya katakan tadi Bapak Ibu pertama SKKNI Bapak Ibu harus ada. Sesuai kita itu ada. Kemudian dalam membuat kurikulum juga unit kompetensinya sesuai dengan SKKNI. Silabusnya juga dari mulai elemen, KUK, indikator KUK. Jadi unit, elemen dan kriteria KUK itu harus sama dengan SKKNI karena SKKNI dasar kita kan. Nah, baru kemudian Bapak Ibu mulai kembali udah tuh lesson plan dan session plan udah. Sebenarnya simpel ini memudahkan kita dalam mengajar sebenarnya Bapak Ibu. Kita dasarnya harus ada. Kalau Bapak Ibu menggunakan KKNI boleh saja, nggak masalah.
silakan. Ya kan? Nah, makanya kita belum tahu nih Bapak Ibu seperti apa standarnya. Tapi kalau yang baku itu ya SKKNI, dan itu sudah ada Bapak Ibu. Semua profesi ada di situ. Ya. Oke, atau itu tadi ada yang chat Pak Masdar untuk teman-teman yang sudah siap, itu mungkin nanti bisa di email Pak Masdar. Ya, betul. Yang udah siap, ada berapa kopi mau mulai silakan, nggak apa-apa. Nanti saya lihat. Ya. Jadi kalau memang udah siap ya, saya pastikan Pak Toto yang kirim ke saya, bukan saya ngujinya. Oh iya, oke. Ya. Paling enggak materi bisa diteliti dulu Pak. Ya, artinya kalau udah kirim ya, pasti bukan saya asesornya, tapi asesor satunya lagi. Iya. Oke. Nanti untuk emailnya bisa dikirim di grup Pak Masdar. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang sudah siap dan sudah merasa siap untuk softwarenya, persyaratan yang UJK itu bisa dikirim ke email lebih dulu. Nanti email akan dikirim di grup. Iya, baik. UJK. Oke. Monggo ya. Siap, Pak. Atau kita cari 5 atau 10 yang siap Pak Toto. Begitu. Makanya ini bagi teman-teman yang sudah siap aja Pak, nanti suruh kirimkan email aja. Emailnya paling enggak maksimal 10. Emailnya yang lengkap tapi Pak. Ya. Fotonya aja. Ya. Jadi APL bukti syarat. Ya. Pak Masdar, mau tanya satu Pak Masdar, satu lagi Pak. Ya. Halo? Iya, monggo Mbak Yanti. Pak Masdar, ini mewakili teman-teman. Ada pertanyaan ini Pak. Misalkan nanti itu silabusnya, lesson plan-nya itu nanti dalam satu unit kompetensi atau hanya satu sesi kompetensi ketika mengajar Pak? Ada dua Bu. Ada dua. Kalau lesson itu isinya adalah KUK dalam satu unit kompetensi Bu isinya. Yang di penyajiannya itu. Jadi kalau lesson plan seluruhnya masuk ke dalam satu lembar saja Bu, satu lembar lesson plan itu dalamnya KUK saja. Oh ya, baik. Kalau lesson plan, kalau session plan baru sesi. Per sesi. Mungkin satu elemen mungkin ya, satu sesi itu satu KUK atau sesi. Ya, nah di situ nanti PowerPoint-nya sesi itu, ya kan? Modulnya sesi itu, gitu loh. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi PowerPoint yang Ibu akan tampilkan sesuai dengan sesi Ibu ya. Oke, monggo. Cukup Mbak Yanti? Ya, cukup. Ya. Oke. Teman-teman yang lain sudah bingung, sudah paham? Sudah mudeng atau mubeng? Halo Pak. Iya, monggo. Ya, dari siapa ini Bu? Pertanyaan dari Bu Umi Pak Solo. Oh, okay. Silakan Bu Umi. Ya, berarti dari silabus itu sesuai dengan ini ya Pak, lesson plan dan session plan. Ya. Session plan. Harus sesuai ya. Kita membuat session plan dan lesson plan kan dari silabus Bu. Iya, berarti harus itu ya, harus cocok ya. Harus nyambung. Ya, harus nyambung. Iya, oke. Karena kita ngukurnya dari situ. Session plan-nya dari silabus. Oke. Karena kan di silabusnya jelas Bu ya. Iya. Tuh. Kayak gitu.
Halo. Gimana, Bu? Oh, ini loh. Ini kan silabus, berarti harus sesuai. Cuma punya saya itu dari ini ya. Dari session plan itu susunannya belum. Tadi kan ada 3 aspek ya. Ada 3. Oh, aspek ya. Iya, ada 3 ya Pak ya. Apa Ada pengetahuan, keterampilan, sama sikap ya. Ya. Berarti harus ada itu ya Pak, 3. Oh iya. Ya. Yang seperti itu harus sesuai dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Yang mana nih? Yang mana? Yang session plan apa yang mana? Yang session. Ya. Ah. Iya. Ini jadwal micro teaching ya, 15 menit dibuatnya. Iya, iya. Ini saya sudah membuat. Ini yang saya bilang bahwa di aplikasi harus ada teori dan praktek ini sebenarnya. Ya, kan nanti membuat soal ya Pak. Ya. Ya, nggak harus banyak ya, pokoknya hanya beberapa istilah contoh kita aja ya. Sepanjang memang mencakup metode teori dan praktek. Oke, ya berarti kita ada misalnya kita ada praktek di depan boleh Pak, karena kita untuk metodenya kita ada metode ini apa? Maksudnya metodenya ada yang tanya jawab dan praktek gitu loh. Ya, gini Bu, nanti gini, otomatis kalau namanya praktek tuh bukan boleh, harus gitu loh. Kalau misalkan dia mendemonstrasikan, kemudian mensimulasikan, ya praktekkan itu kan memang harus. Walaupun mungkin sesi-sesinya yang sebagian saja karena memang durasi atau waktunya terbatas. Tapi memang harus ada keaktifan dari peserta latih gitu supaya kelihatan bahwa memang benar pelatihan itu bisa diikuti gitu ya. Oke. Siap. Berarti nanti ada siswanya Pak, atau siswa ambil dari mana nih Pak? Dari peserta yang nggak itu adalah sebagai siswa. Iya, nanti temannya sebagai siswa Mbak. Ya, jadi instruktur yang tidak melakukan micro teaching itu saling bantu. Saling bantu ya. Iya saya. Iya Mbak Bumi. Halo. Halo. Mungkin juga begini Bu, Ibu mengajarkan pengantin, temannya bahasa Inggris, kan memang dia nggak ngerti juga. Iya. Kalau sebaliknya Ibu dari pengantin temannya bahasa Inggris ya, Ibu diajarin bahasa Inggris. Iya, nanti kita dapat ilmu Pak di situ. Pasti. Sesuai dengan standar yang menjadi acuan dari teman-teman semua. Nah, nanti akan kita lihat Bu, perubahan apa yang Bapak Ibu akan dapatkan gitu loh. Karena kegiatan ini kalau memang tidak ada perubahan ya kurang berdampak ya. Nanti kita bisa akan lihat, ini kan offline Bu, nanti kita lihat, ini kan online. Nanti coba ada tatap muka secara offline nanti sebelum UJK itu tanggal 12, nanti kita akan lihat ya, kita akan auto correct juga seberapa jauh ya standar yang Bapak Ibu miliki itu sejauh mana yang sudah sesuai atau belum. Karena namanya uji-kom dan sertifikasi kompetensi metodologi ini adalah akan tercapai kalau memang Bapak Ibu memiliki standar yang sama. Nah, standarnya yang sama ini yang menjadi persoalan. Apakah memang semua standar atau belum gitu. Kalau belum standar ini harus distandarkan gitu. Karena percuma melakukan uji kom Bapak Ibu belum standar. Gitu ya, Pak Mehmet dan Bu Yanti dan rekan lain semuanya. Tapi Bapak Ibu nggak usah terlalu ini, yang penting berusahalah membuat ya. Ya saya udah kasih gambaran tadi bahwa silabus Bapak Ibu mengacu ke kurikulum,
kurikulum mengacu ke standarnya PSKKNI gitu Bapak Ibu ya. Terus session plan, lesson plan, terutama session plan-nya itu mengacu ke silabus, ya kan? Itu Bapak Ibu. Jadi kita terstruktur, sistematis dan terukur itu sampai silabus kemana, session plan kemana itu kan nggak bisa terukur. Gimana ngukurnya, ya kan? Jadi session plan ya harus nyambung dengan silabus, kan gitu. Dan nanti dari mulai materi, teori, dan prakteknya harus nyambung dengan silabus. Termasuk soalnya juga harus nyambung dengan silabus gitu loh. Ya kan? Nyambung dengan indikatornya. Kalau memang nggak nyambung itu nggak standar. Bagaimana kita ukurnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi semuanya itu berurutan, semuanya itu tertelusur, semuanya itu ngalir Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi dari program, kurikulum, silabus, lesson plan, session plan itu ngalir. Itu sebenarnya itu ngalir. Standar 1 program, ya, kompetensi kerjanya atau SKL sebenarnya. Standar kurikulum, standar 3 pelatihnya atau prosesnya. Standar 4 evaluasi ngalir tuh Bu. Dan semuanya sebesar-besarnya untuk dampak kepada peserta latih. Gitu ya. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya, contoh RAM tidak bisa kebuka, jangan lewat HP Bapak Ibu ya, tapi pakai laptop. Nanti saya kirim di grup Pak, yang sudah kami download RAR-nya, nanti saya kirim ke grup Pak Masdar. Oke, Ya. Bu. Ya. Bapak Ibu, yang ada nggak bisa komputer? Ada? Bisa semua, Pak. Hah? Kayaknya bisa semua Pak. Bisa semua. Aman. Yang belum bisa, ya belajar gitu ya. Kadang bisa WA-an, nggak bisa komputer. Padahal bedanya apa gitu ya. Ya, jadi kalau nggak bisa belajar sama Pak Toto tuh ya. Dia punya perusahaan itu, perusahaan Toto ya. Itu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan tekankan Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu ini nanti berpengaruh juga ke wajah peserta Ibu Bapak. Kalau pesertanya wajahnya itu sering senyum, pasti peserta latihnya tuh pada senyum gitu ya. Nah, kalau agak tegang, bin stres ya mungkin nanti peserta latihnya juga sama gitu. Jadi kalau bisa kita jangan terlalu dipikirin Bu, tapi dikerjakan. Gitu. Karena kalau dipikirin nggak dikerjakan nggak selesai juga gitu. Jadi santai saja Bu ya, nggak usah kalau mumat ini sebenarnya memudahkan kita aja metodologi, bukan menyulitkan. Ya, kerjakan sebisanya, semampunya, seikhlasnya gitu ya. Kita harus kompak gitu ya. Yang nggak tahu tanya dan nggak usah malu untuk bertanya. Yang sudah tahu harus juga beribadah ya kan, memberikan ilmunya kepada yang kurang tahu ya. Kita ini sesama instruktur harus KIS, kompak, ikhlas dan semangat. Gitu. Nanti kita praktekkan di offline Pak Toto ya nanti. Itu ya. Tadi apa Pak? KIS, kompak, ikhlas, semangat.
dan sukses. Oh, sukses. Amin. S-nya 3. Semangat, sukses semua. Ajak lalen. Ajak lalen. Ajak lalen ya Pak ya, Tegal, laka-laka. Nah, gitu dong. Saya ke Tegal tuh pernah ke Tegal, saya nyari warteg nggak ketemu itu. Tegal mah nggak ada warteg Pak, warteg itu di kota gede. Ya, saya cari warteg nggak ketemu, Bu. Di Tegal. Di Tegal nggak ada warteg. Kalau di tempat saya tuh warteg banyak, Bu. Di Tangerangnya warteg semua, ya kan? Di Tegal insya Allah hari minggunya saya masih di Cirebon, Bu. Barangkali mau ke Tegal, Pak. Iya, Pak. Barangkali mau ke Tegal. Dapat. Gak lebih dekat ya, Bu ya? Dari Cirebon Tegal itu cuma setengah jam ya? Deket kok, lewat tol. Saya lagi kegiatan akreditasi, Bu. Melakukan akreditasi di LPK Berindo ya. Yang otomotif itu. Eka Jaya Berindo. Ini udah terakreditasi semua belum lembaganya, Bu? Sudah Pak. Sudah ya? Nah, ini kita akan cek ini. Biasanya setelah terakreditasi ada surveillance itu. Baik, Bapak Ibu, Pak Toto, ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau enggak, nanti kita ketemu di offline ya, dan ketemu di online lewat grup. Dilanjut. Pak Toto dan Bu Yanti. Kayaknya sudah cukup, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Masdar. Ya, tutup ya, Bapak Ya. Ibu. Nah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau memang ada kekurangannya, nanti kita sama-sama perbaiki. Terus ya, berusaha untuk memperbaiki supaya nanti lebih baik lagi. Amin. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Dan insya Allah kita bisa ketemu di hari Senin ya, secara langsung. Saya ini dengan Waalaikumsalam. Dan semoga kita tetap selalu sehat, ya, sejahtera dan Amin. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Ya, Rob. pembukaannya Pak Masdar kepada teman-teman peserta. ya. Nya. Iya. Nanti yang RAR-nya itu saya download, saya kirim ke grup sekalian hasil rekod rekaman Zoom ini nanti saya kirim di grup, Pak. Ya. Ditutup Mbak Yanti. Baik. Bu Yanti. Nggih. Sip. Terima kasih, nggih, Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Masdar selaku asesor dari BNSP, juga Pak Mehmet selaku penyelenggara di sini bersama saya. Selamat malam dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali nanti di tanggal 12 Oktober dan tolong jaga kesehatan Ibu-ibu dan kita akan bertemu selain kita berbagi ilmu dan kita bisa saling bersilaturahmi nanti untuk tanggal tersebut. Oke. Saya tunggu. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Sama Bu, terima kasih. Ibu Yanti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima semuanya. kasih Mbak Yanti. Sama-sama. Terima kasih Pak Mehmet. Terima kasih Pak Mehmet, Pak Toto. Ya. Terima kasih Safe ya. semua. Deh.